ini buat kita isin anggar ora rampung Bu Titin. Oke. Berarti ini gini Bu, kalau misalkan seandainya kedudukannya kepala sekolah, kan berarti kita juga harus mencari teman sejawat untuk penilaian saat ada observasi tersebut ya. Paling tidak mungkin masuk ke kelas-kelas yang mungkin dianggapnya kita anggap bahwa kelas tersebut punya permasalahan yang harus kita pecahkan melalui PTK seperti itu Bu. Betul, ya. Saya ambilkan contoh gini, panjenengan selaku kepala sekolah, itu nanti ranahnya sudah PTS, penelitian tindakan sekolah. Misalnya, upaya meningkatkan kemampuan guru dalam mengaplikasikan PowerPoint untuk kegiatan pembelajaran. Nah, karena kalau misalnya di SMP gurunya sampai 50, kalau 50 semuanya kan berbagai ini ya kita batasi. Nah, jenengan di TK temannya berapa Bu? Misalnya karena jenengan kepala sekolah ya ruang lingkup yang di ini adalah pada diri guru. Misalnya kemampuan guru menyusun silabus atau RKH, kemampuan guru dalam mengelola kebersihan di kelasnya atau apa monggo. Jadi sifatnya nanti pihak sekolah selaku kepala sekolah kita melaksanakan karena di sekolah kepala sekolah merasa galau karena ada bagian dari manajerial yang belum tercapai. Apalagi kalau misalnya diukur dari instrumen akreditasi misalnya. Kita mencoba mengukur pakai itu. Oh, ternyata sekian guru itu menyusun RKH-nya masih belum benar. Nah, itu bisa jenengan gunakan peningkatan kemampuan menyusun RKH kurikulum 2013 pada guru TK mana, misalnya TK Banjar Parakan ya, semester 1 tahun tadi melalui model diskusi terbimbing misalnya pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Jadi jenengan galau karena ada komponen manajerial yang tidak bisa memperoleh nilai yang bagus mungkin pada saat pengawas datang atau pada saat PKS atau pada saat akreditasi atau dari rapot mutu sekolah gitu. Berarti untuk yang jadi subjeknya itu tadi tidak hanya siswa, berarti guru juga bisa ya Bu? Kalau memang posisinya sekolah. Kalau PTK tindakan kelas berarti subjeknya siswa. Kalau tindakan sekolah berarti subjeknya guru. Oh. Iya. Kalau pengawas atau penilik sekolah berarti subjeknya kepala sekolah bisa, guru juga bisa. Iya. Oh. Kalau misalnya Bu Titin mau membuat PTK ya Bu Titin harus mengajar. Karena PTK itu kan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri. Nanti kalau Bu Titin pinjam kelasnya teman guru, berarti bukan PTK tetapi penelitian kelas. Guru itu lemah pada hal-hal tertentu, Bu Titin selaku kepala sekolah punya strategi, metode, media atau apa yang heboh menjadi solusi untuk meningkatkan hasil belajar di kelas guru yang tadi masih kurang maksimal. Itu namanya penelitian kelas. Berbeda. Oh iya, berarti makasih ya Bu itu untuk pencerahannya. Karena mungkin posisinya ketika kayak saya sekarang, saya masih double mengajar, berarti masih merangkap menjadi guru seperti itu. Berarti masih bisa melaksanakan PTK untuk seperti itu ya. Tapi di saat mungkin di saat gurunya sudah terpenuhi semua, saya posisinya di kepala sekolah yang mungkin
hanya mengajarnya sewaktu-waktu kalau gurunya kosong gitu, Bu. Ya, Berarti itu bunyinya ya. tidak masuk PTK kan, Bu? Iya, tidak masuk PTK, namanya PK, penelitian kelas. Ya alhamdulillah Bu Titin masih bisa mengajar, masih bisa bertemu dengan anak-anak, dan itu malah realita banget ya. Kalau di SMP kan dengan adanya permen yang baru bahwa kepala sekolah itu sudah diakui 24 jam sehingga tidak perlu mengajar 6 jam. Saat saya masih di Baturaden tahun 2017 itu masih ngajar satu kelas gitu, jadi tahu keluhan-keluhan anak, juga tahu curhat anak, Bu guru itu gini lah. Sekarang kan malah nggak tahu. Selamatlah panjenengan masih bisa bertatap muka dengan anak-anak, dan itu dunia kita banget ya. Iya. Ya, makasih Bu. Mungkin nanti ini ada pertanyaan dari Bu Yuli. Monggo Bu Yuli masuk. Nanti setelah Bu Yuli, Bu Rahmi ya. Iya, terima kasih Bu Tin. Saya mau menanyakan Bu Arsiti, biasanya apa saja ya kesalahan-kesalahan guru dalam PTK, dan syarat PTK bisa dikatakan berhasil apabila apa? Terima kasih. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru di dalam PTK. Karena kebetulan saya juga nutor PKP ya, jadi PKP itu kan berarti teman-teman mahasiswa selaku guru mempraktekkan PTK di kelasnya sendiri-sendiri. Kesalahan yang pertama itu kadang bukan melakukan refleksi, tetapi hanya kayane ke metode dia tadi cocok nih. Nah, dia tidak melakukan langkah dari planning, Bu. Ini yang perlu dihindari, dan biasanya kalau saya ya di pertemuan PKP kedua jenengan bawa hasil yang pertama refleksi diri, identifikasi masalah, analisis masalah. Dari situ nanti saya sudah bisa menggiring mahasiswa judul yang akan ditampilkan itu menjadi apa gitu, karena sudah tahu identifikasinya. Yang pertama itu, jadi melangkahnya itu tidak melalui perenungan diri, tetapi dia pengen mencoba ini kayak neng kok bisa meningkatkan. Kesalahan yang kedua, mahasiswa sering kurang membangun landasan yang kuat di dalam melakukan penelitian. Prinsip penelitian adalah mampu dilaksanakan oleh siswanya, kita selaku guru dan kolabor, serta tidak menggunakan waktu di luar KPM. Terus dia bilang gini, Bu saya kan membatik, jadi akhirnya kan harus sampai siang baru bisa selesai misalnya. Ya nggak boleh seperti itu, kita harus dibatasi dalam durasi mengajar, saya bilang gitu. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, mahasiswa itu bekerja di belakang meja, atau para peneliti itu bekerja di belakang meja. Maka tadi proklamasi kita kepada teman warga sekolah atau adanya kolabor itu sebenarnya merekalah yang menyelamatkan kita dari proses kerja di belakang meja. Artinya apa yang namanya kerja di belakang meja? Lah ambil datanya dari ini sajalah, dari ini, terus nanti siklus 2-nya meningkat saja lah. Ini kemarin 70% ya, nanti siklus 2 ya dari 30 anak ya 27 lah. Kemarin kan hanya 24, besok 27. Besok lagi. Nah, itu yang tidak benar. Jadi kelemahan-kelemahan mahasiswa itu, dan banyak banget ketika melaksanakan PKP itu kayak gitu. Jadi bekerjanya di belakang meja, orang acting. Nah, siasatnya sekarang
yaitu RPP perbaikannya suruh dinilai oleh kepala sekolahnya. Kemudian nanti pada saat praktek yang menilai juga kepala sekolahnya. Dan hasil yang diberikan kepada saya selaku tutor dari APKG 1 dan APKG 2 itu dalam amplop tertutup sehingga tidak dirubah-rubah oleh jenengan. Nah, kalau yang kepala sekolah gimana? Bisa kerja di belakang meja, Bu? Ya, monggo lah, karena ilmu kita kan sebenarnya bukan target output yang akan kita utamakan, tetapi outcome-nya. Setelah kita belajar PTK, setelah kita praktek PTK, hasilnya PTK ada, suatu saat kita disuruh atau disejajarkan dengan teman lain untuk membuat PTK, kita itu bisa beneran, tidak copy paste dan lain-lain. Jadi kelemahan yang ketiga itu. Kelemahan yang keempat, membangun konsep judul itu bukan dari judulnya dulu, tapi yang betul adalah dari identifikasi masalah, menjadi dianalisis, menjadi rumusan masalah itu baru menjadi judul. Dan yang terakhir kelemahannya dalam menyusun kajian teori tidak melihat buku yang aslinya, tetapi hanya menurun dari PTK lain, mencari di Google atau di apapun. Jadi buku yang mengatakan Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa classroom action research adalah ini. Suharsimi ini kayak apa, bukunya setebal apa atau tipis atau apa itu nggak tahu. Jadi itu diturun dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain ribuan, dari satu generasi ke generasi lain. Dan mohon untuk panjenengan semua ya tidak seperti itu, karena tadi outcome yang kita utamakan. Itu. Terima kasih Ibu. Mungkin ini masih ada beberapa teman yang mau bertanya. Saya sarankan kalau yang belum bisa tercover melalui daring seperti ini, monggo teman-teman menulis di WA group saja. Silakan masuk Bu Rahmi. Oke, monggo. Terima kasih Bu Tintin. Selamat sore Bu Arsiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Ini saya mau menanyakan tadi pada tahap pelaksanaan atau acting disebutkan saat membuat siklus 2 dibuat tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada siklus pertama. Kemudian jika hasil siklus kedua lebih rendah dari siklus pertama, terus bagaimana ya Bu? Oke. Seperti itu aja Bu, makasih. Terima kasih Bu Rahmi. Insya Allah saya sudah pernah mengalami. Jadi waktu itu saya guru IPS, saya menggunakan peningkatan kemampuan anak dalam memahami peta melalui permainan peta berlapis. Nah, peta berlapis itu jadi saya membuat peta pakai plastik, pakai manila, terus di atasnya saya tumpuki yang pakai plastik. Misalnya di peta dasar Indonesia itu nanti saya tumpuki dengan ibu kota yang bisa saya lepas. Nanti ada yang gunung-gunung, ada yang sungai. Pokoknya itu berlapis-lapis sampai 7 lapis lah, kayak kain kafan pokoknya lah. Nah, ternyata di siklus 1 itu jadi awalnya itu rata-rata anak itu 56 sehingga saya PTK. Karena sebagian anak itu buta peta. Ya, apalagi kalau petanya buta, wis buta bet pokoknya wis ya. Nah, di siklus 1 itu bisa menjadi 70%, itu langsung signifikan banget. Tetapi di siklus 2 ternyata turun menjadi 62%. Nah, dari hasil refleksi
saya menemukan bahwa ternyata materi di ASEAN yang berikutnya, ketika pertama mungkin hanya negara-negara, kemudian ibu kota dan lain-lain, di berikutnya itu sosial ekonomi itu sudah tidak cocok kalau menggunakan peta berlapis, sehingga hasilnya menurun. Tapi di yang ketiganya, yaitu kerjasama antar negara berupa hasil-hasil ekspor impornya, saya gambar lagi, saya tempel lagi, mereka tertarik lagi, sehingga kemungkinan PTK itu pada satu siklus akan menurun itu mungkin sekali. Dan waktu itu saya berangkat ke Malang, ternyata di sana dari para penilainya tidak apa-apa, Bu. Yang jelas prinsipnya ada peningkatan walaupun sedikit dari kondisi awal sampai dengan akhir. Kan nanti di rata-rata akhirnya. Di kondisi 1 kan, kondisi awal kan 56, menjadi 70 sekian. Kemudian menjadi ini, maka sebenarnya tetap ada peningkatan walaupun sedikit. Walaupun sedikit itu tadi. Itu. Jadi di siklus 2-nya menurun nggak apa-apa, Bu. Tidak terbukti juga tidak apa-apa. Cuma ketika tidak terbukti, ya buang-buang waktu, tenaga pikiran, kertas, dan lain-lain. Dan secara logika sebenarnya ketika guru menggunakan berbagai pendukung pembelajaran yang tidak biasa, tidak konvensional, itu secara otomatis energi anak itu akan termotivasi, artinya meningkat ya, termotivasi untuk mengikuti langkah kita, karena pada dasarnya guru adalah model utama bagi seorang siswa. Itu ya, Bu, kesimpulannya. Menurun tidak apa-apa, tapi nanti pada hasil akhir diharapkan ada peningkatan walaupun kecil. 70 terus 65, barang di rata-rata 3 itu sekian. Oh, ada peningkatan dari 56 ke berikutnya, nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Ya, cukup. Maaf. Bu Lia, silakan masuk dulu, Bu Lia. Enggak. Halo. Lia. Bu Lia, silakan masuk. Kedengeran nggak, Bu? Pertanyaan. Halo. Iya, iya, kedengeran, silakan. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya tadi kan kalau yang kepala sekolah membuatnya PTS nih, Bu. Betul. Oke, berarti PTS, dan kebetulan saya juga kepala sekolah. Ini apakah nantinya kan PTK-nya kita harus membuat nih, Bu. Apakah nantinya kita membuatnya PTS atau nanti kita buatnya tetap penelitian kelas gitu, Bu? Kalau mahasiswa mengikuti PKP itu berlaku berposisi sebagai guru. Oleh karena itu pada semester di mana mahasiswa mengikuti PKP, kalau posisinya kepala sekolah diharapkan mengajar. Oh, nggih, Bu. Walaupun hanya mengajar pas ngerjain PTK gitu, Ibu. Ya kalau misalnya yang benar sih ya mengajar, minimal kan berarti jenengan kan harus mendapatkan data, mengajar, kemudian mengajar 5 hari, kemudian jenengan dapat data tentang kekurangan yang muncul pada anak, kemudian nanti identifikasi dan lain-lain, akhirnya jenengan
laksanakan PTK, ya paling enggak ngajar sesasi lah, Mbak. Oke, saya juga tetap mengajar, Bu. Maksudnya tetap pegang kelas juga kayak gitu. Ya, 1 bulan lah, nggak apa-apa. Terus yang menjadi penilai supervisor panjenengan itu kepala sekolah yang paling dekat dengan lokasi. Oh. Untuk kolabornya sih. Oh, berarti berarti kolabornya harus sama-sama kepala sekolah yang lain gitu ya, Bu. Ya, kan kalau gurunya nanti tidak valid, Riko. Nggih. Iya, nanti datanya jadi valid. Oh, nggih. Nggih, Bu, matur nuwun. Oke. Ada lagi? Kita sih selesai pukul berapa? Sampai jam 5 apa ya, Bu? Jam 5.15. Jam 5.15, Bu. Ini saya sudah mengirim tugas. Monggo di grup itu ada slide yang isinya tugas web ke-1 PTK IDIK 4008. Ini kalau saya indikan ini terus saya gambarnya hilang kayak suaranya. Tata tertibnya monggo di waos tugas web